Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kepri Andriana. Saya dari kelas 6B Manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pajak hiburan sebagai salah satu materi dari mata kuliah perpajakan. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata pajak. Pajak merupakan pungutan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat maupun di daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena berdasarkan undang-undang yang sudah tertera. Nah, kemudian apa itu pajak hiburan? Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan, baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan yang diselenggarakan tersebut. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut. Dilihat dari jenis pengelolaannya, pajak dari penyelenggaraan hiburan masuk ke dalam pajak daerah, yakni pungutan pajak yang dikenakan pemerintah daerah kepada penduduk di suatu wilayah yang mengadakan hiburan. Karena merupakan bagian dari pajak daerah, ketentuan pajak diatur dalam peraturan daerah atau Perda, yang nantinya pajak ini digunakan semaksimal mungkin untuk keperluan di daerah tersebut, untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Jenis hiburan yang terkena pajak termasuk penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian, tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam maupun sejenisnya, yaitu yang pertama tontonan film atau biasa kita sebut bioskop. Jadi ketika kita menonton bioskop, maka yang kita bayarkan untuk membeli tiketnya itu sebenarnya sudah termasuk pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh pemilik atau pengelola bioskop tersebut. Kemudian yang kedua, pergelaran kesenian, musik tari, dan atau busana. Jadi pada setiap pergelaran kesenian tentunya pengunjung akan dikenakan untuk tiket masuk. Jadi harga tiket tersebutlah yang nantinya akan juga dipotong sebagai pajak yang akan dibayarkan oleh penyelenggara dari kesenian tersebut. Kemudian selanjutnya ada kontes kecantikan, sama juga seperti kesenian sebelumnya dikenakan juga pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara kontes tersebut. Kemudian pameran, kemudian diskotik, karaoke, klub malam maupun sejenisnya. Sama halnya juga dengan tempat-tempat hiburan lainnya. Ketika kita berkunjung, kita berbelanja di diskotik, karaoke, dan juga klub malam, maka di sana harga-harganya sudah termasuk pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh pengelola ataupun pemilik dari diskotik, karaoke maupun klub malam tersebut. Kemudian yang selanjutnya sirkus, akrobat, sulap, ada permainan biliar, kemudian selanjutnya juga pertandingan olahraga. Nah, jadi pusat-pusat hiburan tersebut pastinya yang paling normal terutama kita akan dikenakan tiket masuk. Selain tiket masuk, maka ketika di tempat tersebut ada suatu tempat untuk berbelanja, nah penghasilan yang didapat
dari harga tiket masuk maupun dari jual beli barang maupun produk dari tempat hiburan tersebutlah yang nantinya akan dipotong oleh penyelenggara atau pemilik untuk membayarkan pajak atas penyelenggaraan hiburan tersebut. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada dasar pengenaan pajak dan jenis pajak hiburan. Dasar yang digunakan sebagai perhitungan pajak dari sektor hiburan sendiri adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Hal ini termasuk dengan potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima atau penikmat jasa hiburan. Dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan kebijakannya masing-masing, di mana tarif yang diberikan untuk pajak hiburan adalah sebesar 35% dari dasar pengenaan pajak. Namun demikian, ada beberapa jenis industri hiburan yang besaran tarif pajaknya secara khusus didefinisikan dan berbeda dari tarif umum yang diterapkan. Di antaranya, yang pertama yaitu ada hiburan kesenian yang dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Kemudian pertandingan olahraga di mana yang termasuk pacuan kuda, kendaraan bermotor, biliar, dan golf dari tarif pajak yang diterapkan sebesar 15%. Kemudian hiburan musik, sirkus, akrobat, dan sulap di mana tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 20%. Kemudian hiburan seperti diskotik dan klub malam, tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 75% dari dasar pengenaan pajak yang sudah dihitung sebelumnya. Perhitungan pajak yang dilakukan cukup sederhana, dengan mengalihkan seluruh penerimaan atau yang seharusnya diterima dari sumber yang sebelumnya dibahas dengan tarif pajak yang berlaku. Jumlah akhir perkalian itulah yang menjadi kewajiban dari pajak yang harus dibayarkan oleh penyelenggara hiburan tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada keringanan dan pengurangan pajak hiburan. Pada beberapa daerah, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerahnya masing-masing atau kebijakan dari pemerintah daerahnya, yaitu ditetapkan beberapa hal yang dapat menyebabkan pajak hiburan dikurangi atau mengalami keringanan. Beberapa penyebab atau alasannya yaitu yang pertama, apabila terjadinya bencana alam, misalnya banjir, gempa bumi yang mengakibatkan tempat hiburan tersebut tidak dapat beroperasi lagi dan tidak mendapatkan income atau pemasukan, maka pemerintah daerah tersebut akan memberikan keringanan tentang wajib pajak untuk pajak hiburan yang harus dibayarkan dari tempat usaha hiburannya. Kemudian yang kedua, pemberian stimulus pada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Kemudian yang ketiga yaitu usaha pengentasan kemiskinan. Yang keempat, usaha peningkatan perekonomian masyarakat. Dan yang kelima, alasan lainnya yaitu dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti dokumen yang sah atau legal. Keringanan pajak ini didapatkan jika ada satu atau lebih dari kelima hal tersebut dialami oleh wajib pajak atau pemilik tempat hiburan. Tentu saja pemeriksaan dan audit yang ketat pastinya akan dilakukan oleh pihak berwajib. Di sini ada pemerintah daerah yang mengelola dan bisa memberikan wewenang tentang keringanan wajib pajak ini. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pastinya ada sanksi atas pelanggaran pembayaran pajak hiburan. Tentu jika pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak dilakukan dengan benar dan tepat waktu, maka terdapat sanksi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Misalnya, kesalahan informasi yang tercantum dalam laporan pembayaran jenis pajak, pidana yang dikenakan maksimal adalah 2 tahun dan denda paling banyak 4 kali lipat jumlah pajak terutang. Kemudian jika kesalahan yang terjadi merupakan ketidaksengajaan,
maka ancaman sanksinya adalah maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal 2 kali besaran pajak terutang. Ketidaksengajaan di sini diartikan sebagai kesalahan wajar yang mungkin terjadi dan masih bisa diperbaiki oleh wajib pajak. Mengetahui jenis pajak hiburan yang berlaku di setiap daerah tentu penting untuk pelaku industrinya. Dengan demikian, pelaku industri tidak akan melanggar aturan perpajakan yang dapat berbisnis dengan aman. Nah, di sini ketika kita membangun atau memiliki suatu usaha yang bergerak di bidang hiburan, maka harus diperhatikan juga peraturan wajib pajak hiburan yang berlaku di daerah tempat di mana usaha hiburan yang kita miliki tersebut berada, agar tidak terjadinya kesalahan tentang pajak hiburan yang harus kita bayarkan, yang nantinya dapat memberi kerugian terhadap usaha hiburan yang kita miliki. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu cara menghitung pajak penyelenggaraan hiburan. Cara menghitung besaran pokok pajak terutang bagi penyelenggara hiburan cukup sederhana. Anda hanya perlu mengalihkan tarif pajak yang berlaku dengan besaran uang yang diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Artinya, meskipun harga tiket hiburan mendapat diskon, penikmat hiburan tetap harus membayar pajak berdasarkan nilai dasar pengenaan pajak yang seharusnya, yakni berdasarkan harga tiket normal tanpa diskon. Contohnya, Budi membeli tiket bioskop melalui pemesanan online dan mendapat diskon sebesar 30%. Budi menonton di hari Minggu, sehingga harga tiket bioskopnya sebesar 50.000. Maka, penghitungan pajak hiburan yang dipungut dari Budi adalah 50.000 dikali 35%, yaitu 17.500. Sementara jumlah uang yang harus Budi keluarkan untuk membayar tiket sebesar 50.000 dikurang 15.000 diskon sama dengan 35.000 ditambah 17.500 pajak, maka totalnya 52.500. Jumlah akhir besaran pokok pajak terutang dipungut dari penikmat hiburan sebagai subjek pajak. Sementara penyelenggara hiburan bertugas untuk memotong pajak dari transaksi yang dilakukan penikmat hiburan dan kemudian menyetorkan pajak terutang sebagai wajib pajak dari atas penyelenggaraan hiburan tersebut. Baik, sekian sedikit materi tentang pajak hiburan. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan hiburan yang dilaksanakan itu akan dikenakan pajak yang harus dibayarkan baik itu oleh penikmat hiburan maupun penyelenggara hiburan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak itu harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu pula bagi pengusaha, penyelenggara tempat hiburan juga harus sadar pajak, taat membayar pajak, karena sebenarnya pajak hiburan tersebut sudah dibantu dibayarkan oleh mereka para penikmat hiburan. Tinggal penyelenggara atau pemilik usaha hiburan tersebut untuk mengatur pembayaran dari pajak hiburan tersebut kepada pemerintah, di mana pajak ini sebenarnya sangat penting tidak hanya bagi keberlangsungan usaha tempat hiburan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia, karena semua hasil pemungutan wajib pajak oleh negara tersebut nantinya akan digunakan sebagai pembangunan baik itu di pusat maupun di daerah. Jadi segala jenis pembangunan baik itu di bidang pendidikan, kesehatan itu akan diambil dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah.
yang nantinya manfaat atau dampak positifnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Baik, terima kasih. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan dalam penyampaian materi kali ini tentang pajak hiburan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.